Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai pendapatan nasional, neraca pembayaran, dan pasar valuta asing. Untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Muharir SEIMSY. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Saya Desti Putri Apralawati dengan NPM 2019-01020. Saya Yuni Rizkia dengan NPM 2019-01034. Saya Febri Anissa Usoleha NPM 2019-01038. Saya Lia Handayani NPM 2019-01024. Saya Kamarlina dengan NPM 2019-01035. Saya Alianti Pagirina dengan NPM 2019-01032. Baiklah, saya di sini akan membacakan latar belakang dari materi tersebut. Pelajaran ekonomi merupakan ilmu sosial yang identik dengan teori dan pemikiran yang memerlukan keahlian tentang pemahaman materi yang baik karena pemahaman teori dan pemikiran sangat diperlukan agar dapat mempelajari materi ekonomi selanjutnya. Dalam pelajaran ekonomi terdapat materi tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah suatu tolak ukur yang digunakan untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan dimulai pengeluaran yang diproduksi. Data pendapatan nasional yang sudah diperoleh dapat digunakan untuk membuat perkiraan tentang perekonomian negara tersebut pada masa yang akan datang. Perkiraan ini dapat digunakan untuk seseorang yang ingin melakukan bisnis untuk merencanakan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang, dan untuk merumuskan perencanaan ekonomi untuk mewujudkan pembangunan di masa yang akan datang. Adapun rumusan masalah dari materi tersebut yaitu yang pertama, apa pengertian sejarah dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, dan yang kedua, apa pengertian ciri-ciri dan komponen neraca pembayaran, dan yang ketiga, apa pengertian fungsi, sistem, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pasar valuta asing. Adapun tujuan dari makalah tersebut yaitu untuk mengetahui pengertian, sejarah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, dan yang kedua untuk mengetahui pengertian, ciri-ciri, dan komponen neraca pembayaran, dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui pengertian, fungsi, sistem, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pasar valuta asing. Sejarah pendapatan nasional. Pendapatan nasional memiliki arti khusus yang dilambangkan dengan huruf Y. Perhitungan pendapatan nasional dilakukan pertama kali oleh Sir William Petty di Inggris pada tahun 1665. Ketika itu, Petty menamakannya dengan pendapatan masyarakat, yang merupakan penjumlahan dari nilai upah yang dikeluarkan oleh masyarakat dan nilai pendapatan yang diterima oleh negara dalam waktu 1 tahun. Yang disebut terakhir ini bersumber dari perolehan sewa bunga dan keuntungan perusahaan negara, pendapatan masyarakat sekaligus juga pengeluaran, yaitu pengeluaran konsumsi dan surplus pendapatan yang tidak dikonsumsi. Dengan kata lain, pendapatan masyarakat ditaksir oleh Sir Petty saat itu sudah menggunakan pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama adalah permintaan dan penawaran agregat. Adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkatan harga. Yang kedua adalah konsumsi dan tabungan konsumsi. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Yang ketiga adalah investasi. Investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru.
Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pendapatan nasional yang terdiri dari 6, yaitu yang pertama, permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat adalah suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkat harga. Yang kedua, produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara atau nasional selama satu periode. Yang ketiga, produk nasional neto atau net national product. Produk nasional neto atau NNP adalah jumlah GNP yang dikurangi dengan barang modal sebagai penggantian. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau net national income. Pendapatan nasional neto atau NNI adalah pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh rakyat sebagai pemilik faktor produksi. Pendapatan perseorangan atau personal income. Yang kelima, pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberikan suatu kegiatan yang lainnya. Yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau dimanfaatkan. Pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara-negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara-negara lain. Pembayaran-pembayaran yang dilakukan tersebut meliputi 1. Penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor barang dan jasa. Yang kedua, aliran masuk penanaman modal asing dan pembayaran penanaman modal ke luar negeri. Dan yang ketiga, aliran keluar dan aliran masuk modal jangka pendek, seperti mendepositkan uang di luar negeri. Ciri-ciri neraca pembayaran ada dua, yaitu transaksi berjalan. Dalam transaksi berjalan atau account dicatat transaksi-transaksi sebagai berikut. A. Ekspor dan impor barang-barang. B. Ekspor dan impor jasa-jasa. C. Pembayaran pindahan atau transfer unilateral transaksi. Yang kedua, lalu lintas modal. Neraca lalu lintas modal atau capital account mencatat dua golongan transaksi. Yang pertama, aliran modal pemerintahan. Yang kedua, aliran modal swasta. Neraca pembayaran Indonesia. Susunan neraca pembayaran ini dapat dibedakan menjadi 3 golongan mutasi keuangan, yaitu transaksi berjalan, transaksi modal, dan selisih perhitungan. Yang pertama, transaksi berjalan memberi penggambaran tentang nilai transaksi yang diakibatkan oleh kegiatan perdagangan barang atau jasa. Yang kedua, transaksi modal. Transaksi ini dibedakan menjadi 2 kelompok nilai, neto aliran modal kepada pemerintah dan nilai neto aliran swasta. Yang ketiga, selisih perhitungan nilai dari US 701 menjadi lebih dari 3,8 miliar. Selanjutnya yaitu mengenai komponen neraca pembayaran. Jadi di sini terdapat 7 komponen neraca pembayaran. Yang pertama yaitu transaksi dagang atau trade account. Yang kedua yaitu transaksi pendapatan modal atau income on investment. Yang ketiga yaitu transaksi unilateral atau unilateral transaction. Yang keempat yaitu transaksi penanaman modal. Yang kelima yaitu transaksi utang piutang jangka panjang atau long term loan. Yang keenam yaitu transaksi utang piutang jangka pendek atau short term capital 1. Yang ketujuh yaitu transaksi utang piutang jangka pendek. Selanjutnya pengertian kurs valuta asing valuta. Jadi pengertian kurs valuta asing valuta atau forex exchange atau forex adalah mata uang asing atau alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral. Misalnya di Singapura, dolar Singapura, Malaysia, ringgit, dan Amerika Serikat US dollar. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kurs valuta asing. Yang pertama yaitu
mempermudah penukaran valuta asing, serta memindahkan dana dari satu negara ke negara lain. Yang kedua yaitu karena sering terdapat transaksi internasional yang tidak perlu segera diselesaikan pembayaran dan penyerahan barangnya. Pasar valuta asing untuk memberikan kemudahan. Yang ketiga yaitu memungkinkan dilakukannya hedging atau penarikan dana seorang pedagang melakukan hedging jika pada saat yang sama melakukan transaksi jual dan beli valuta asing di pasar yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Yang pertama yaitu sistem kurs yang dianut, yang kedua selera atau cita rasa masyarakat, yang ketiga yaitu keadaan neraca pembayaran, yang keempat yaitu adanya kebijakan devaluasi dan revaluasi, yang kelima yaitu keadaan kurs antar negara maju, yang keenam yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem kurs valuta asing. Ada 4 sistem yaitu kurs tetap. Penentuan kurs mata uang dilakukan dengan jual beli falas. Yang kedua yaitu kurs mengambang. Kurs yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran atau kekuatan pasar yang dibedakan atas kelas blocks dan daring block. Yang ketiga yaitu kurs stabil. Kurs yang ditentukan melalui kebijakan pemerintah untuk menstabilkannya. Yang keempat, kurs multi. Kurs yang digunakan dalam jual beli valuta asing meliputi kurs jual dan kurs beli. Baiklah, cukup sekian pemaparan dari kelompok 3. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.